Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 6 Juli 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Kematian Tidak Menakutkan. Kematian tidak menakutkan. Firman Tuhan terambil dalam Kisah Rasul 11 ayat yang ke-19 sampai dengan ke-21. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul setelah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Venesia, Siprus, dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan, dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar bagi orang-orang yang percaya dalam Kristus, kematian bukanlah hal yang menakutkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kematian tidak menakutkan. Fakta yang sesungguhnya, kematian sesungguhnya adalah menakutkan. Siapa yang saudara kemudian berani menantang bahwa kematian itu kita akan hadapi? Kematian itu kita akan taklukkan. Atau kita merasa tidak akan mengalami proses kematian. Siapapun dia, orang sehebat apapun, ilmuwan, orang cerdas sekalipun, bahwa fakta kematian itu sesuatu yang tidak bisa ditolak. Bahkan orang yang ateis, yang tidak percaya kepada Tuhan juga, dia akan mengakui. Dia tidak mengakui adanya Tuhan, tapi dia mengakui adanya kematian. Karena kematian adalah sesuatu yang sangat faktual. Berapa banyak kita mendengarkan tentang kabar kematian seumur hidup kita sampai saat ini. Tapi kematian tidak menakutkan. Bagi siapa? Tentunya yang pertama bagi Stefanus. Stefanus tidak pernah takut dengan kematian. Dia tetap berkhotbah, dia tetap memberitakan Injil. Sampai kemudian Stefanus dirajam mati. Kalau sudah ada orang yang menjadi contoh dirajam dan mengalami kematian, biasanya tentunya adalah logika yang bisa diterimanya adalah orang akan menghindari agar tidak mengalami proses yang sama. Namun apa yang terjadi? Justru karena kematian Stefanus itulah yang membuat kemudian murid-murid Tuhan dan mereka-mereka yang percaya untuk menjalankan kebenaran firman Allah, mengabarkan Injil Tuhan, itu semakin berani. Sehingga kematian itu bukan menakutkan, justru kematian itu menimbulkan sebuah keberanian yang sifatnya itu berlipat ganda. Itu yang kita dapatkan dalam ayat 19. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Venesia, Siprus, dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Sebuah strategi yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan adalah mengabarkan Injil kepada orang Yahudi saja. Mengapa tidak kepada yang lain? Itu adalah sebuah panggilan yang memang melakukan sebuah proses yang dimulai daripada kalangan yaitu orang-orang pilihan, yaitu orang-orang Yahudi, di mana Yesus lahir untuk mereka, tapi mereka belum percaya sehingga Injil itu dikabarkan kepada mereka. Namun dalam proses itu kemudian banyak orang-orang yang belum percaya menjadi percaya kepada Tuhan. Dalam catatan Alkitab itu, yaitu juga orang-orang Yunani yang percaya kepada Tuhan. Sahabat seperjalanan, sewaktu kita aplikasikan tentang peristiwa pengabaran Injil ini dalam kehidupan kita masing-masing, kita mungkin tidak seperti Stefanus, kita mungkin tidak seperti Petrus, kita mungkin tidak seperti Paulus, tapi kita bisa mengabarkan Injil dengan lewat kehidupan kita. Karena Injil itu dikatakan, tapi Injil itu juga dihidupi. Tatkala kehidupan kita menjadi serupa dengan Kristus, kita pun sedang mengabarkan Injil. Dan jika kesempatan itu memungkinkan dan kesempatan itu Tuhan izinkan, Tuhan gerakan, kita pun bisa mengabarkan Injil lewat lisan dan mulut kita. Tapi kematian tidak menakutkan. Mengapa demikian? Karena kematian adalah proses yang pasti akan terjadi. Tentunya orang-orang yang mengikut Tuhan di zaman terdahulu punya potensi terancam mengalami kematian lebih tinggi dibanding kita. Kita ada di dalam sebuah negara yang dilindungi oleh undang-undang dan hukum.
Selama kita tidak melanggar hukum, kita diizinkan memberitakan kebenaran firman Allah. Asal kita tidak melakukan sebuah tindakan-tindakan yang melanggar hukum, keleluasaan dalam negara demokrasi yang kita cinta Indonesia ini, itu diizinkan. Selama kita tidak melanggar hukum. Namun di waktu terdahulu, resiko daripada pekabaran Injil adalah kematian. Dan kita melihat bagaimana satu demi satu orang-orang yang mengikut Tuhan itu terancam dan mengalami kematian seperti Stefanus. Apa yang kita pelajari dalam hal ini, sahabat seperjalanan? Orang-orang yang dekat dengan Allah, yang hidup bagi Allah, orang yang menjalani kebenaran, dia tidak pernah takut dengan ancaman. Tatkala kita berbuat kebenaran kemudian terancam kematian, tidak pernah akan kemudian meninggalkan kebenaran itu sendiri, tetap menjalaninya. Kalau kematian kemudian menjemput seperti yang dialami oleh Stefanus, maka kita akan hadapi. Karena kita meyakini bahwa jalan di dalam jalan kebenaran itu adalah sesuatu yang lebih tinggi daripada jalan kematian. Jalan kematian tinggal hanya masalah waktu dan masalah izin Tuhan. Kalau waktunya belum tiba dan Tuhan tidak mengizinkan, sekalipun kita diancam, kita akan diproteksi, kita akan dilindungi oleh Tuhan. Sehingga kematian itu adalah tidak menakutkan. Apa yang menakutkan dalam hidup ini? Yang menakutkan dalam hidup ini kalau kita sebelum kematian menjemput kita hidup tidak sesuai dengan jalan kebenaran firman Allah. Kita hidup menyimpang ke kiri dan ke kanan. Kita hidup memberontak dan melawan Tuhan. Kita hidup bukan menjadi berkat buat orang lain, tapi justru menjadi batu sandungan, menjadi duri yang melukai orang-orang lain. Sementara kita dipanggil untuk membawa Injil kebenaran firman Allah, Injil keselamatan dalam Kristus, dan untuk menyatakan kasih Allah yang dibuktikan lewat kehidupan kita. Bagaimana orang yang sulit kita bantu, orang yang susah kita tolong, orang-orang asing kita lindungi, mereka yang sedang punya kebutuhan-kebutuhan tertentu. Kita dipanggil untuk menjadi berkat di seluruh aspek kehidupan kita. Kita dipanggil. Sahabat seperjalanan, janganlah takut dengan kematian, tapi tidak perlu mencari kematian, karena kematian akan datang dengan sendirinya. Tapi takutlah kalau iman kita yang mati, kalau kehidupan kita yang memberkati itu tidak tumbuh dan kemudian mengalami kematian. Maka seumur hidup kita yang kita lakukan adalah perkara-perkara buruk yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Biarlah kita berjuang, sahabat seperjalanan. Kalaupun kematian diizinkan oleh Tuhan, karena kita berbuat kebenaran, karena kita melakukan perkara-perkara yang memuliakan Allah, maka yang paling ditakutkan adalah kalau kita hidup jauh dari Tuhan. Bukan karena hidup terancam oleh kematian. Biarlah kita menjadi orang-orang yang pemberani menjalani hidup ini dengan segala risikonya. Sekalipun sewaktu kita menjalankan kehidupan yang benar, kita diperhadapkan kepada ancaman, kita diperhadapkan kepada kerugian, bahkan mungkin kita ditolak. Itu yang tercatat dalam firman Tuhan. Biarlah kita berjuang, bukan takut kepada kematian, tapi takut kalau selama hidup kita sebelum kematian menjemput kita, hidup kita serong kiri kanan, hidup kita tidak benar, dan hidup kita jauh dari Tuhan. Biarlah kita menjadi orang-orang yang pemberani, berani hidup di jalan Tuhan, dan berani hidup untuk memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.